إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya Dia akan menghapusnya. Dan pergaulilah orang lain dengan akhlak yang mulia. Hadza hadisun azim jama'a fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina haqqillah wa huquqil ibad. Ini merupakan hadis yang sangat agung di mana Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak hamba-hambanya. Adapun hak Allah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan larangan-larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya. Takwa merupakan wasiat Allah lil awwalin wal akhirin, untuk orang-orang yang pertama dan untuk orang-orang yang terakhir. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan takwa kepada semua manusia. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menghususkan perintah takwa kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dengan sebenar-benar takwa. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapapun kita, apapun kedudukan kita, entah kita pemerintah atau kita rakyat atau dosen atau mahasiswa, kita semua wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah takwa merupakan wasiat seluruh para rasul. Para rasul senantiasa berkata kepada kaumnya, "U'budullaha wattaqu, u'budullaha wattaqu." Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Termasuk wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa mengingatkan, usikum bitaqwallah, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan contoh-contoh ketakwaan. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 177, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun." Di akhir ayat ini Allah mengatakan wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Allah sebutkan di ayat sebelumnya, man amana billahi wal yawmil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wal malaikah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada para nabi. Di ayat yang lain Allah mengatakan dan beriman kepada takdir. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba, dan mereka memberikan hartanya kepada orang-orang, dan mereka memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnus sabil. Dan mereka juga memberikan hartanya kepada orang-orang yang meminta-minta dan mengeluarkan hartanya untuk membebaskan budak. Wa aqamas shalah wa ataz zakah, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan mereka penuhi janji-janji mereka apabila mereka berjanji. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, dan orang-orang yang bersabar dalam penderitaan, dalam kesempitan, dan ketika perang. Ulaika alladzina shadaku, inilah orang-orang yang benar, dan inilah orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Allah sebutkan di ayat yang selanjutnya,
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra' wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Orang-orang yang menahan amarahnya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Dan takwa yang dituntut adalah ittaqillah haitsuma kunta, yakni haitsuma kana al-'abdu fi kulli waqtin wa kulli makanin wa kulli halatin min ahwalihi. Ini takwa yang dituntut. Takwa di setiap waktu. Bertakwa kepada Allah di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari. Bertakwa kepada Allah di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya. Wa fi kulli makan. Bertakwa kepada Allah di setiap tempat. Di masjid kita bertakwa kepada Allah, di kampus, di kantor, di pasar, di jalan-jalan, dimanapun kita berada, kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi kulli halatin min ahwalihi, dan bertakwa di setiap keadaan dan kondisi, baik ketika kita kaya maupun kita miskin, ketika kita sehat maupun kita sakit, ketika kita masih muda maupun ketika kita sudah tua. Dalam setiap keadaan dan kondisi kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqillah haitsuma kunta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita diperintahkan untuk bertakwa di setiap waktu, di setiap tempat, dan di setiap keadaan dan kondisi? Li'annahu muttarun ila taqwa ghayatal ittirar. Karena kita sangat butuh dengan ketakwaan. Takwa merupakan kebutuhan pokok yang sangat pokok, kebutuhan seorang muslim. La yastaghni anha fi kulli halatin min ahwalihi. Kita tidak bisa lepas dari ketakwaan dalam keadaan apapun. Kalau seandainya kita lepas dari ketakwaan, kita jauh dari ketakwaan, maka kita akan sengsara fid dunya wal akhirah. Ittaqillah haitsuma kunta. Inilah yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kami ingatkan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Ini adalah perintah untuk istiqamah dalam ketakwaan. Tentunya tidak mudah untuk istiqamah dalam ketakwaan, bertakwa di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap keadaan dan kondisi tidak mudah. Terkadang kita melakukan kesalahan, terkadang kita melakukan dosa.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan banyak melakukan kesalahan. Kemudian iman itu yazid wa yankus. Iman tidak stabil, iman itu naik turun. Ketika naik, masya Allah, kita semangat beribadah kepada Allah. Ketika turun, kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi di sana ada syaitan, syaitanur rajim, yang selalu menggoda kita. Belum lagi ada teman-teman yang buruk, ada lingkungan yang buruk, dan seterusnya. Untuk istiqamah dalam ketakwaan tidak mudah. Dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada kita yang baru saja melakukan kesalahan. Apa yang harus kita lakukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya dia akan menghapusnya. Al-hasanah, al-hasanah ismun jami'un likulli ma yuqarribu ila Allah Ta'ala. Sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang sangat agung yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang nasuha, tobat yang benar, tobat yang ikhlas, tobat yang sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asa rabbukum, asa, kata para ulama tafsir, asa kalau datangnya dari Allah maka maknanya pasti. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi setelah kita berbuat kesalahan, kita langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau jatuh lagi dalam kesalahan, langsung iringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti itu sampai kita meninggal dunia, sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bertobat, perbanyak amal soleh, perbanyak kebaikan-kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Perbanyak al-hasanat, terutama solat 5 waktu. Jangan sampai ya kita bolong solat 5 waktunya. Demikian pula solat Jumat dan puasa Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wal ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, itu bisa menghapus dosa-dosa yang terjadi di antaranya selama dosa-dosa besar dijauhi. Bertobat kepada Allah, perbanyak kebaikan-kebaikan. Kemudian Nabi tutup sabdanya, wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Pergaulilah orang lain dengan akhlak yang mulia. Setelah kita tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, maka kita tunaikan hak makhluknya, hak manusia. Dengan menunaikan hak Allah dan hak manusia, maka kita akan mendapatkan pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang istiqamah dalam ketakwaan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم اهدهم صراطك المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة